Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Majelis Tabligh TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'anal azim fi syahri ramadhanil karim. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang patut kita senantiasa utamakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata segala nikmat karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafaskan dalam keimanan dan ketakwaan. Langkah kaki kita masih senantiasa kita ayunkan untuk menuju dalam ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tidak lain tidak bukan hanya atas izin dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman yang syafaatnya senantiasa kita semua nanti-nantikan, yang uswah hasanahnya tidak pernah lekang dimakan oleh zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, berkorban dengan jiwa, raga, nyawa, seluruh hidupnya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, sehingga kita pada saat ini masih bisa merasai manisnya, cahayanya dari kalimat La ilaha illallah tersebut. Baiklah jamaah pengajian yang dirahmati Allah dan pendengar radio Purnama Sidi dimanapun yang berada, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit untuk menasihati diri saya sendiri dan khususnya dan umumnya kepada para pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada, dalam sebuah tema tanda-tanda ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dalam suatu kisah, Jabir ibni Abdullah menceritakan bahwa suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke mimbar untuk berkhutbah. Namun naiknya mimbar pada saat ini berbeda dengan naiknya mimbar pada hari-hari yang telah lalu. Karena pada saat ini beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Maka para sahabat pun terheran ketika setelah melaksanakan, mendengarkan khutbah dan melakukan aktivitas ibadah lainnya, para sahabat pun terheran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin amin thalatha marrat." Yang artinya bahwa kita mendengar darimu engkau mengucapkan amin 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 3 kali. Maka sebetulnya apa? Ada apa di balik ucapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau pun menjawab, "Atani Jibril faqala." Telah datang kepada malaikat Jibril dan berkata, "Syaqiyun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Faqultu amin.
Yang artinya telah datang kepadaku malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi siapa yang berjumpa dengan Ramadan dan menghabiskan Ramadan sampai pada ujungnya, namun sayang, 1000 sayang, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku mengucapkan amin. Maka pada tanggal kedua, malaikat Jibril pun mengatakan, syaqiyun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah bagi siapa yang mampu berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun keduanya tidak menyebabkan dirinya memasukkan dirinya dalam syurga, maka aku mengatakan amin. Maka ke tangga yang ketiga, malaikat Jibril lagi-lagi mengatakan, syaqiyun liman dzukirta alaihi walam yusalli alaik. Faqultu amin. Beliau pun, malaikat Jibril alaihissalam, mengatakan, celakalah bagi siapa yang disebutkan namamu kepadanya, akan tetapi mereka tidak mengucapkan sholawat atas kamu, maka aku pun mengatakan amin. Maka dari kisah singkat ini kita bisa mengambil ibrah bahwa berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, namun sayang, 1000 sayang, ternyata dia tidak mendapatkan daripada Ramadannya, puasanya, kecuali hanya kesia-siaan. Bahkan lebih celakanya, dia mendapatkan sebuah kecelakaan atau beban kelak di akhirat. Begitu pula berapa banyak orang yang hidup bersama, berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun sayang, 1000 sayang, dia tidak mampu berbakti atau berbaktinya hanya sekedar formalitas, sehingga dia tidak diterima amalannya di sisi Allah. Yang dia dapatkan hanyalah kesia-siaan pula, wal iyadu billah. Maka pada saat ini marilah kita bermuhasabah, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan panggilan sayang, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan tengoklah amalan-amalan kamu yang lalu untuk memperbaiki atau merencanakan amalan-amalan yang akan datang. Maka kita sudah sepantasnya untuk mengukur seberapa jauh amalan kita sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak bisa pungkiri bahwa mengetahui ditolak atau diterimanya amal kita merupakan suatu amalan yang sangat susah, bahkan tidak mungkin, karena hal ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ada hikmah yang besar di balik daripada Allah sembunyikan diterimanya atau ditolaknya amal seorang hamba. Yang pertama, hikmahnya ketika Allah sembunyikan, maka orang-orang yang telah banyak amalnya, dia tidak bisa bersombong. Dia akan terus haus, dia akan terus lapar akan kebaikan, karena dia tidak mengetahui seberapa banyak amalan dia, dan lebih-lebih seberapa dikit amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus ada fastabiqul khairat. Sebaliknya pula, ketika Allah sembunyikan, maka orang-orang yang amalnya itu sedikit, yang dosanya lebih baik, lebih banyak, maka dia tidak akan pesimis, dia tidak akan pernah putus asa. Wala tayasu min rawahillah. Janganlah pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah imbang antara ar-raja dan juga al-khauf, yaitu kita berharap agar Allah memberi rahmat atas segala kekurangan dalam ibadah kita. Begitu pula sebaliknya, di sayap satunya ada al-khauf, kita takut bila mana amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya ini merupakan bagian daripada kesempurnaan keimanan kita. Bila mana keimanan kita tanpa ada awal khauf,
takut akan amalan-amalan kita ditolak oleh Allah, dan ar-raja, yaitu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala terima amal kita. Inilah tidak akan sempurna bila tanpa keduanya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang Allah tidak memberikan secara gamblang, namun para ulama telah merumuskan sebuah barometer, sebuah standar yang dapat kita gunakan untuk mengukur ciri-ciri atau tanda-tanda apakah amal ibadah kita, baik puasa, baik sholat, baik bacaan Al-Quran, baik zakat, baik infak, dan amalan-amalan lainnya, apakah sudah ada tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana belum, maka masih ada waktu bagi kita di dunia ini untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas ibadah tersebut. Namun sebaliknya, bila kita tidak pernah bermuhasabah dalam hidup kita tidak pernah menghitung amalan-amalan kita, maka kelak yang akan menghitung adalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan di sana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan ibadah kita tersebut. Maka hal ini tidak heran ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amal kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menghitung amalan-amalan kalian. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menimbang. Maka dalam munasabah bulan Ramadan Karim ini, dalam munasabah kembali ke hari yang fitri nanti selepas habisnya Ramadan, maka alangkah baiknya kita senantiasa bermuhasabah dengan barometer di bawah ini. Pertama, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita ialah Allah akan memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi selepas kita mengerjakan satu amalan kebaikan, bila kita dimudahkan untuk mengerjakan amal kebaikan yang lainnya, maka tanda Allah menerima amal kebaikan kita. Atau dengan kata lain, ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, baik itu puasa, sholat, zakat, kemudian selepas menunaikan ibadah tersebut, maka kepribadian kita menjadi lebih baik, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita tersebut. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Asrar, beliau mengatakan, inna alamata qabulil hasanah wal hasanatu ba'daha, yang artinya tanda ketika seseorang diterima amal ibadahnya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selepas daripada ibadah tersebut akan ada ibadah-ibadah lainnya. Maka tidak heran pula Imam Abu Laits As-Samarqandi, yaitu seorang ulama besar yang lahir di Samarkand, daerah di negara Uzbekistan. Beliau mengatakan, ketika seorang hamba melakukan 4 perkara, namun selepas melakukan 4 perkara ini mereka tidak menjadi lebih baik, tanda bahwa amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika seorang melakukan haji, pulang dari haji bukan tambah soleh, bukan tambah akhlaknya baik, bukan tambah manis tutur katanya, bukan tambah tawadhu merendah diri, tanda ibadah hajinya tidak mabrur. Tapi ingat, kita tidak bisa menghakimi, yang bisa menghakimi hanyalah Allah. Namun kita perlu untuk mengukur diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Yang kedua, Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, ketika seorang berpuasa, namun selepas berbuka puasa, kembali lagi tutur katanya tidak baik, perbuatannya masih saja tidak meninggalkan yang keji dan mungkar, kemudian
dia tidak bertambah semangat dalam ibadah, tanda bahwa amal ibadahnya pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda. Kemudian ketiga, ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dia syahid, kemudian selepas dia berjihad ternyata akhlaknya, perangainya, budi pekertinya tidak lebih baik dan dia tidak lebih semangat untuk beribadah, tanda bahwa imannya, bahwa amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, tanda Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita. Sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan al-imanu yazdad wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Berkurangnya dengan apa? Yazdadu bit ta'ah. Dia akan bertambah dengan ketaatan kita, dengan amal ibadah kita. Amal ibadah yang mana? Amal ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sesuai niatnya karena Allah dan sesuai tuntunannya daripada tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ketika amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah, maka yang kedua selepas kita melakukan ibadah tersebut akan lahir, akan bertambah pada hati kita, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah bukanlah aib, justru itu merupakan tanda kehidupan keimanan kita. Tanda iman kita itu penuh dengan cahaya kebenaran. Nur ala nur, cahaya daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena takut kepada Allah termasuk daripada kesempurnaan keimanan kita. Kemudian takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada hamba. Ketika kita takut kepada manusia, kepada makhluk, takut kepada singa, maka kita akan semakin menjauh daripada singa tersebut. Takut kepada ular, maka kita akan lari menjauh daripada ular. Akan tetapi takut kepada Allah, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin mendekatkan diri kita dengan memacu ibadah kita, khususnya pada bulan Ramadan ini. Ditempa kita agar kita selepas Ramadan betul-betul menjadi pribadi yang baik, akhlak yang baik ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memuji orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, karena dia akan senantiasa mengatur, mengontrol hawa nafsunya agar tidak mudah untuk melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, yang artinya dan milik orang-orang yang takut kepada Allah dua syurga. Allahu Akbar. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nazi'at bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang takut makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menahan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa, maka sesungguhnya Allah takkidkan di sini, tegaskan, tempat kembalinya bagi orang-orang seperti mereka ialah jannah, surga. Kemudian suatu ketika pula Sayyidatina Aisyah membacakan surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Artinya, dan merekalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan hati yang penuh rasa takut. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu seorang penjudi? Apakah mereka seorang peminum khamr? Ataukah mereka seorang bermaksiat sehingga hatinya senantiasa takut? Rasulullah SAW menjawab, kala, tidaklah demikian. Melainkan mereka itulah
orang yang imannya kuat, yang tanda bahwa amalannya diterima Allah, mereka senantiasa merasa takut bila mana Allah murka, bila dia sombong, takut bila mana amalannya tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka senantiasa bersungguh-sungguh. Bahkan para ulama mengatakan salah satu tanda keikhlasan kita dalam suatu amal ibadah, baik sholat, mengaji, ibadah, zakat, puasa, dan lain sebagainya, tandanya ialah selepas kita mengerjakan amalan tersebut, kita memandang bahwa amalan kita tersebut masihlah sangat dikit kecil, sehingga kita jauh daripada sikap ta'ajub, jauh daripada sifat ujub, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selain daripada tanda kita, amal kita diterima, kita semakin baik, baik dari segi budi pekerti ataupun ibadahnya. Kemudian semakin takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut bila mana amal ibadah kita tidak diterima. Dan tanda yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menjauhkan kita dari maksiat. Kalau kita sering mendengar ada namanya tobat, kemudian maksiat, ya, kemudian maksiat lagi. Ketika kita telah melakukan suatu maksiat, kemudian kita bertaubat dengan suatu taubatan nasuha, tanda bahwa taubat kita betul-betul taubat nasuha, maka Allah akan jauhkan kita untuk tidak kembali daripada maksiat tadi. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita telah melakukan solat, tapi selepas solat kita masih berbuat keji. Keji itu seperti suka pornografi, suka porno aksi, suka dengan kata-kata yang kotor, fitnah, dengan ghibah, tanda bahwa solat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita tidak untuk menjustifikasi orang lain, namun hal ini untuk mengukur diri kita sendiri. Maka ketika kita telah solat dengan sebaik-baiknya, niat yang baik, dan berusaha dengan semaksimal mungkin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, namun setelah itu ternyata kita masih berbuat maksiat, berbuat keji, maka perlu kita introspeksi bahwa ada yang salah daripada sholat kita. Begitu pula dengan puasa, pagi kita puasa, malam kita bermaksiat, waliyadzubillah, tanda bahwa puasa kita ada yang salah, yaitu sehingga puasa tadi tidak memberikan efek yang baik pada kehidupan kita, tanda bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, bukan berarti kita berhenti untuk tidak beribadah, namun sebaliknya kita semakin terpacu, kita semakin terpicu untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita dan kualitas niat kita, agar kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang di amal perbuatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengukur 3 kriteria tadi. Kemudian sebetulnya masih banyak, akan tetapi singkatnya waktu, maka insya Allah akan kita sambung di lain waktu. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membaca sedikit tentang profil Lazismu Wonosobo. Yaitu Lazismu adalah lembaga amil zakat nasional berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, dan dana kedermawanan lain, baik seorang, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Maka Lazismu ini adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah, dan Lazismu Wonosobo berarti dikelola oleh warga Muhammadiyah Wonosobo. Dan usikum wa iya, marilah kita senantiasa mengeluarkan hak-hak harta kita, yaitu untuk menzakatinya, mensedekahkannya,
Karena sesungguhnya dengan kita berzakat, dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, hal itu akan lebih menjadikan harta menjadi berkah, menjadi lebih sehat, sehingga lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Baik, aku qouli hada, astaghfirukum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.